Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Liana Vitasari, 2. Siti Khairiyah, 3. Muhammad Fakih Muzaki akan membahas tentang sumber-sumber ajaran agama Islam yang meliputi 1. Al-Quran, 2. Hadis atau as-sunnah, 3. Ijtihad, serta perbedaan Al-Quran dan hadis. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam sebagai agama yang berlaku abadi untuk seluruh umat manusia dan memiliki sumber yang lengkap pula. Apa sajakah sumber ajaran Islam tersebut? Mari kita simak untuk materi selanjutnya. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan al-jam'u dan menghimpun al-dhammu. Secara terminologi atau syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala atau mukjizat yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah, dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pengertian Al-Quran menurut ulama. Yang pertama, menurut Dr. Subhi As-Soleh mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk nilai ibadah. Yang kedua, menurut Muhammad Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nama lain Al-Quran yaitu Alkitab yang berarti buku, Al-Furqan pembeda antara yang benar dan salah, Az-Zikir pemberi peringatan, Al-Mau'idah pelajaran atau nasihat, Al-Hukum peraturan atau hukum, Al-Hikmah kebijaksanaan, Asy-Syifa obat atau penyembuh. Struktur dan pembagian Al-Quran. Surat, ayat, dan ruku. Dalam Al-Quran terdapat 114 surat dan 6.666 ayat, di mana dalam setiap surat yang panjang terbagi lagi ada subbagian yang disebut ruku. Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu. Makkiyah diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Juz dan manzil. Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian sama panjang dengan istilah juz dan terpecah menjadi 7 bagian dengan istilah manzil. Menurut ukuran surat berdasarkan segi panjang pendeknya surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Pertama, sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan batil. 2. Sebagai obat penyakit, bisa juga obat jiwa. 3. Sebagai pemberi kabar gembira. 4. Sebagai peringatan bagi manusia. 5. Sebagai hidayah atau petunjuk dan penerangan. 6. Sebagai pedoman hidup manusia. Ciri-ciri Al-Quran. 1. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Madaniyah pada umumnya panjang. Ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata-kata yang ayyuhan nas, sedangkan ayat Madinah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. 3. Ayat-ayat Makkiyah berisi tentang tauhid, sedangkan ayat-ayat Madinah memuat soal-soal hukum, keadilan, masyarakat, dan sebagainya. 4. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran meliputi petunjuk mengenai akidah, petunjuk mengenai syariat, petunjuk tentang akhlak, kisah umat terdahulu, berita tentang zaman mendatang. Komponen dasar hukum Al-Quran. Yang pertama, al-i'tiqadiyah, hukum yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. 2. Hukum amaliyah, hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar. 3. Hukum
hukum khuluqiyah, hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Komponen khusus hukum syara Al-Quran. Yang pertama, hukum ibadah, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, misalkan sholat, puasa, zakat, dan haji. 2. Hukum muamalat, hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, misalnya munakahat, faraid, jinayah, hudud, jual beli, dan perjanjian. 2. Hadis, sumber hukum ajaran agama Islam yang kedua. Pengertian hadis atau as-sunnah menurut etimologi adalah jalan atau tradisi kebiasaan, adat istiadat, dapat juga berarti undang-undang yang berlaku. Menurut terminologi ialah berita atau kabar, segala perbuatan, perkataan, dan takrir keizinan atau pernyataan Nabi Muhammad SAW. Peranan hadis atau as-sunnah, yakni 1. Menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. 2. Sebagai penjelasan isi Al-Quran. 3. Menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis. 1. Dari segi bentuknya, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, dan hadis hammiyah. 2. Dari segi jumlah yang menyampaikan. 1. Hadis mutawatir. 2. Hadis ahad. 3. Hadis masyhur. 3. Dari segi kualitas hadis. 1. Hadis sahih. 2. Hadis hasan. 3. Hadis dhaif. 4. Hadis maudhu. 3. Ijtihad, sumber hukum ajaran agama Islam yang ketiga. Pengertian ijtihad berasal dari kata ijtahada yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Syarat orang ijtihad: 1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh. 3. Mengenal cara mengistinbatkan perumusan hukum dan melakukan qiyas. 4. Memiliki akhlakul karimah. Macam-macam ijtihad. 1. Ijma' adalah kebulatan mendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. 2. Qiyas adalah upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. 3. Istihsan adalah menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. 4. Musalat mursalah adalah perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. 5. San'ud zariyah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. 6. Istishab adalah melanjutkan perlakuan hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. 7. Urf adalah segala sesuatu yang dilakukan terus-menerus atau adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Terakhir, perbedaan Al-Quran dan hadis. Perbedaan Al-Quran dan hadis yaitu 1. Al-Quran bersifat qat'i atau mutlak kebenarannya. Hadis bersifat zonni, relatif, kecuali hadis mutawatir. 2. Al-Quran seluruh ayat mesti dijadikan sebagai pedoman hidup, sedangkan hadis tidak seluruhnya dapat dijadikan pedoman hidup karena di samping ada hadis sahih, ada pula hadis yang dhaif. 3. Al-Quran sudah pasti autentik lafaz dan maknanya, sedangkan hadis belum tentu autentik lafaz dan maknanya. 4. Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim wajib mengimaninya. Sedangkan hadis berbicara tentang masalah-masalah yang akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim tidak diharuskan mengimaninya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.